Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, gue mau kasih tahu dulu sedikit tentang kenapa gue punya channel baru. Nah, channel lama yang gue pakai itu udah nggak bisa login karena emailnya itu udah kena retas. Dan gue login pun pasportnya itu salah terus, padahal gue gak ganti sama sekali sebelumnya. Gue udah berusaha sebisa mungkin minta tolong teman yang bisa IT, yang bisa ngakalin lupa password, tapi tetap gak bisa. Dan otomatis itu channel udah gak bisa gue pakai ke depannya. Sedih sih kalau dibilang, tapi tak apa. Yang namanya berkarya itu gak ada yang instan. Dan gue udah buat channel baru. Gue minta supportnya dari kalian semuanya. Semoga gue bisa lebih-lebih dari channel sebelumnya. Ya, oke, langsung aja gue mau kasih tahu ke kalian semuanya. Gue punya konten baru di channel baru gue. Dan gue pengen jadi media buat kalian semuanya. Dan kalian yang punya cerita atau pengalaman kehidupan kalian, baik itu pekerjaan, percintaan, persahabatan, atau mungkin keluarga yang memang kalian punya pesan atau unek-unek yang sulit untuk kalian sampaikan secara langsung, jangan khawatir. Kalian boleh cerita di sini tepatnya untuk kalian berbagi cerita dan pengalaman hidup kalian. Dan sekarang perdana banget, gue punya bintang tamu atau narasumber, temen gue, dan dia mau cerita tentang masa lalunya. Ceritanya kayak apa? Sebelum lanjut, tunggu dulu, ada yang mau lewat 10 detik aja. Oke? Ya, oke. Selamat datang di konten baru gua di Ngobrol Yuk. Dan sekarang narasumbernya perdana banget, temen Kisma, temen gue yang best partner banget, dan dia punya cerita tentang percintaannya di masa lampau. Ceritanya kayak apa? Langsung aja kita undang Aupik Hidayat, silahkan. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Oke, jadi Aupik punya cerita tentang percintaannya dulu yang ditinggal nikah. Dan ditinggal nikahnya itu masih dalam status. Wow, kenapa bisa ditinggal nikah? Apa ceritanya? Simak secara langsung. Oh my god, secara langsung. Live kalian. Oke, gimana Aupik? Pacarannya udah berapa lama? Pacaran sih masih umur jagung lah gitu lah. Masih ada sebulan lah. Belum kenal orang tua ya? Belum. Belum. Itu ya aku cerita yang pertama aja ya. Yang pertama, emang berapa kali? 2 kali aku tinggal nikah sama. Oh my god. Oh my god. Dalam status juga. Oh my god. 2 kali tuh. Kenapa sih cewek-cewek kayak gitu sih sama gue? Apaan sih? Gak usah nyalahin cewek, kali cowok yang kayak gitu. Yang nggak tahu kan emang semuanya tergantung pribadi. Masing-masing. Oke, kenapa dulu bisa ditinggal nikah? Ya nggak tahu. Pokoknya dia tiba-tiba ya gara-garanya dia ternyata ada hubungan sama Sabar Api, tenang. sama Santai. sama yang Ceritanya santai lain, ya. ada hubungan sama yang lain, dan hubungannya itu sama temen sendiri. Temen semain? Iya, temen lah. Oh. Gitu, tahu cowoknya juga gitu. Uh-uh. Dan curhat ini juga udah dicurhatin ke bulan. Kayaknya ini menarik gitu ya, cerita ini menarik gitu, jadi dibacain. Langsung dibacain Sampai dikasih lagu. Oke. Terus dulu dia nikah sama teman main AA. Dan itu AA langsung putusin dia apa enggak? Atau minta kejelasan dulu kenapa aku bisa sampai segini? Hubungin, langsung lost kontak. Tapi dia ngehubungin ya waktu aku curhat, yang aku langsung ngetik. Aku langsung curhatin. Terus dia ngontek lagi ya? Ya dia ngontek kan secara otomatis sudah nikah dong. Kan dia udah nikah kan sama cowoknya. Oh my god. Ngehubungin aku ada apa gitu. Aku tadinya juga curhat ke WhatsApp. Aku lupa lagi curhatnya, pokoknya kok dia ngehubungin aku. Terus gimana kalau misalkan aku cerita ke suaminya bahwa tapi aku takutnya
takut ada dituduh masalah kayak selingkuh takut lagi ada gitu. masalah kan. Heeh. Ya udah aku sampai sekarang ya udah nggak tahu, lost kontak aja. Oh, oke. Gitu sih pokoknya. Dan itu Dan aku mikirnya kok kenapa nggak hubungin aku lagi waktu itu gitu. Kan dia udah berstatus suami gitu kan, terus dia ngomongin rindu, kangen, kok gitu sih emang, kok gitu? kok bisa, kenapa sih kan? Ya Allah, menurunkan derajat wanita. Tapi kalau dia ini pasti malu dia kalau lihat video ini gitu. Ya semoga aja nonton ya. Ya mudah-mudahan Biar dia senyum-senyum sendiri gitu. Ih, kangen banget sama Opi kata gitu. Sekarang udah beda banget. Udah bersuami gitu, maksudnya emang ada masalah gitu lagi sama suami. Tapi kalau alam sih aku nggak tahu. Tapi kenapa ngehubungin aku lagi kan? Dia udah bersuami gitu. Kalau misalkan pengen bersilaturahmi ya ngomong gitu, ajak suaminya gitu kan, maksudnya yang. Tapi ntar kalau dia ngajak suaminya sakit nggak gitu, nggak bisa. Oh my God. Kayak apa? Nah, aku udah pikir ya udahlah kan namanya juga bukan jodoh kan, ya udah nggak dipikirin aja, cuman ya itu kenapa ngehubungin gitu. Nah terus berarti nggak lama dong hubungan sama dia dulu? Enggak, makanya nggak lama, tapi dia kok bisa langsung ngehubungin aku. Tapi nanya nggak sebelumnya kok dia bisa kayak ninggalin gitu, bisa ditinggal nikah, dia kenapa gitu? Sebelumnya nanya nggak sama dia? Ya kan langsung lost kontak pas dia tahu kabar dia mau nikah, katanya. Ya gimana? Aku yang lebih kagetnya lagi itu sama temen sendiri ya, gitu ya. Gitu. Tahu lah, orangnya tahu gitu. Oke. Ya sekarang mah mungkin dia udah bahagia, terus yang udah punya anak juga sih lagi. Alhamdulillah gitu anaknya ya. udah gede juga, kali udah SD kali mungkin sekarang, nggak tahu, tapi lupa. Nggak tahu deh, nggak pernah tahu deh. Ya nanti gitu, ajak aja ketemuan silaturahmi gitu kan. Dan nggak tahu sekarang hubungannya gimana, aku nggak tahu karena udah lama dia ngehubungin itu akhirnya itu ngehubungin perdana ngehubungin lagi itu pas udah nikah, bilang kangen. Iya kangen katanya, apa kabar katanya pengen ketemu sendiri dulu. Kalau aku ketemu ntar gimana kalau ada suaminya kan bahaya. Iya bahaya. Wah bisa kena tonjok. Aku mah nggak mau. Aku bukan cowok, emang aku cowok apaan? Cowok mahal ya. Deketin apa sih cewek yang udah nikah. Ngapain? Ih gak boleh. Enggak. Oke. Jadi mungkin dulu itu sakit banget. Pertama iya waktu itu wah benar sampai kaget, berbulan sakit, dipikirin terus ini kenapa kayak gini gitu. Emang waktu ada acara syukuran apa aku disuruh datang, males sebenarnya. Ya udah aku datang gitu, syukurannya. Oh ntar dia Opik datang ke acara syukurannya, terus lagunya itu harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Padahal waktu itu masih sekolah dianya. Pas pacaran sama A? Masih sekolah. Aku juga waktu itu. Terus sekolahnya nggak dilanjut dong? Ya enggak lah, kan udah keburu. Padahal mau ujian nasional. Sayang banget pendidikan diputusin gitu aja. Gitu. Ini buat pelajaran juga gitu. Pentingin dulu pendidikan, jangan terlalu emosional guys, jangan terlalu banyakin nafsu, masya Allah. Makanya aku sekarang udah nggak mau yang namanya pacaran, karena emang sakit banget boleh. Kan. Ya, emang udah bisa kan nggak ada pacaran waktu itu kan, karena nggak tahu lah namanya juga masih pemuda kan, waktu itu masih ABG kan, pengen pacaran. Jodoh mah nggak bakal ketuker. Kalau misalkan nanti ada ya memang jodohnya, nanti juga digampangkan, disamperin. Ya jangan pacaran. Ngehubunginnya itu kalau misalkan pengen bersilaturahmi, ngehubunginnya terus ngajak terus ini ada salah misalkan dari suamiku misalkan gitu, yang maksudnya yang itu nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kan ini teman ada sekolah gitu ya. Cium atau masih betul kena kangen, rindu segala macam. Nah, aku nggak ngerinduin kamu. Aku nggak ngerinduin. Berarti responnya biasa aja kali ya. Biasa aja. Nah terus kan ngehubungin aku mau ngapain gitu kan? Mungkin dia ngehubungin lagi pengen ini kali, minta maaf sebelumnya. Ya, emang udah minta dulunya udah minta maaf belum? Enggak, dia nggak pernah ngomong mau minta maaf. Aku maaf langsung ninggalin kamu, langsung bikin bla 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 segala macam. Enggak. Nah, tiba-tiba aja ngehubungin, makanya aku aneh. Tahu udah umur aku dari siapa gitu kan, terus tiba-tiba ngehubungin ya. Tapi itu pas ngehubungin pikirannya kayak gimana, kaget atau
Ya Oh, kaget dia lah aku. seneng atau gimana? Enggak, aku berpikirnya Iyalah, karena dia takutnya udah bersuami iya, ya. bersuami kan. Kenapa sama suaminya? Aku pengen ngomong sama suaminya tapi takut ada masalah ke depannya gitu. Biar udah. maksudnya biar tapi ya bisa nambah masalah kan, ya udah aku nggak cerita sama suaminya. Gitu. Mungkin ngapain juga nemuin suaminya, kalau misalkan mendingan dia aja deh yang bersilaturahmi ke aku nggak mau nggak mau bersilaturahmi ke sana gitu. Maksudnya bukan nggak mau ya, tapi ya kan aku malu juga kan, ngapain gitu tiba-tiba datang silaturahmi. Terus kalau misalkan dianya kan yang salah kan si cewek itu. Iyalah, orang lagi hubungan baik-baiknya kan, Hubungan. tiba-tiba nikah gitu aja, terus langsung lost contact, gak ada kayak alasan atau apa gitu minta maaf, gak ada ya? Enggak ada, lost contact aja langsung seminggu itu zaman BBM kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku nggak pakai BBM itu. HP yang Nokia yang kecil tau gak sih? Bukan, aku pakai handphone kayak Advan gitu, bukan Advan, Mito apa tau kayak bedak. bukan kayak bedak. QWERTY tahu. Iya. Kayak BBM tapi bukan kayak BBM. Ya pokoknya pernah ngalamin HP kecil ya di masa dulu. Ya pernah lah. Dan itu legend banget. Terus aku mau ngajak main juga waktu itu, udah kita main sana katanya. Masih inget kita main ke itu katanya ke Lembang. Oh, ke Lembang. Kita main kita aja, ayo. Nggak apa-apa ya pakai angkot karena aku nggak punya motor. Ya nggak apa-apa katanya. Naik angkot lebih so sweet guys. Biar panas-panasan kan. Belum punya motor kan waktu itu. Oke. Dan setelahnya terjadi kayak gitu, ditinggal nikah dulu. Terus sekarang pemikiran Aupik buat kedepannya kayak gimana? Gimana ya? Ya aku pokoknya pengen langsung ngelamar aja ke cewek yang sekiranya disukain, emang udah serak. Ya kenal sih, tapi kenal maksudnya. Ya kenal dulu maksudnya, ta'aruf dulu. Pengen tahu kepribadian dulu. Nah, langsung aja udah baik gitu, kalau emang udah ada rezekinya, emang aku udah siap, baru langsung ngelamar gitu aja lah. Gak mau yang namanya pacaran, karena emang dalam Islam ingat nggak boleh pacaran. Karena pacaran itu kan kalau misalkan kita pacaran sama kita misalkan lama tapi ternyata nikahnya sama orang lain. Sakit banget. Yang kedua bahagia sama aku. Yang kedua juga sama gitu. Cuman yang kedua mah lost kontak, ya udah lost kontak gitu. Yang diceritain yang pertama tadi aja gitu. Karena itu lebih sakit kali ya. Karena kan itu first love itu. First love banget itu cerita pertama. Bucin banget lu kalau misalkan cerita-cintaan. Oke. Semoga aja nonton. Insya Allah. Mudah-mudahan. Biar dia senyum-senyum nonton Aupik gitu. Oke, pesannya apa A? Buat yang nonton soal masalah percintaan Aupik. Buat yang nonton atau buat siapa aja, pokoknya buat yang nonton atau buat orang yang ditujukan. Apanya itunya apa? Gimana ya? Maksudnya jangan terlalu berlebihan dalam maksudnya berpacaran atau lagi deket sama cewek, jangan berlebihan maksudnya. Ntar jatuhnya sakit takutnya gitu kan. Mending ya udah suka sama cewek buru-buru datengin orang tuanya. Mending gitu aja gitu maksudnya, saat kalau misalkan suka sama kalau cewek. memang harus ada waktu lagi untuk menunggu kayak untuk ke nikah, ya nggak apa-apa gitu, karena memang kan semuanya harus butuh modal dulu. Yang penting udah ngomong ke orang tuanya bahwa ini mau serius gitu. Ya, mending serius datengin aja orang tua aja gitu kalau sekarang mah gitu. Janganlah yang namanya maksudnya pacaran kesana kemari bareng gitu kan, terus makan bareng. Iya nih, macam, tapi kemarin juga ternyata kasih sama yang lain kan kasihan. Oke, kemarin juga ada nih satu cerita. Dia pacarannya, pokoknya temen lah, si ceweknya itu temen Kisma. Dia pacaran, terus dia ngiri sama teman-temannya karena temennya itu sering kemana-mana sama cowoknya. Terus keluar malam, nonton, makan di luar, pokoknya kemana-mana sama cowoknya, termasuk kerjain tugas. Nah, dia tuh iri, dia punya pacar tapi kok nggak gitu. Terus dia juga punya komitmen
sama pacarnya juga ngasih komitmen ke dia pengen nikah, tapi dia suruh nunggu beberapa tahun kemudian. Nah, menurut Aupik itu harus kayak gimana? Nunggu dianya ya? Iya, jadi si ceweknya itu suruh nunggu beberapa tahun karena memang si cowoknya berusaha buat nabung Itu untuk ngumpulin. Iya, kalau misalkan emang ceweknya cinta nggak sama itu, maksudnya serak nggak sama cowok Iya, itu? serak udah Oh, pacaran. Cuma si Ya, cowoknya udah sabar ngasih aja, komitmen. sabar aja kan, karena emang udah janji kali cowoknya udah berkomitmen ya. Maksudnya ceweknya ya sabar aja nunggu gitu, nggak apa-apa lah menunggu, sakit juga lah, tapi tunggu aja ya, mudah-mudahan. Iya, karena kan yang namanya cowok pasti banyak kan dia banget. dia janjiin setahun kan. Iya. Nah, kalau setahun dia ternyata enggak juga, ya udah, misalkan kalau ada yang lamar lagi yang lain, ambil aja gitu udah. kan. Karena balik. Ya karena emang gitu kalau. Oke, jadi gini. Sebenarnya kalau menurut Kisma ya, pandangan Kisma juga ngasih saran ke dia gini. Kenapa harus iri sama teman-temannya gitu loh. Tuh juga lo juga pacaran sama dia kayak gini-gini, semua yang pacaran itu beda-beda. Cara berpacarannya itu beda-beda dan gak harus sama gitu. Ketika lo dapat komitmen dari si cowok itu dan si cowok itu ngomong ke orang tua lo gini pengen komitmen, ajak nikah, terus dia ngasih komitmen lagi, tunggu 1 tahun untuk ngumpulin dulu uang. Jadi tunggu aja dulu, sabar aja. Kalau misalkan dia emang kebukti bisa 1 tahun itu ngajak lo nikah, ya alhamdulillah, berarti itu jodoh. Iya, kalau memang enggak ya mungkin gagal untuk ajak lo nikah gitu. Sebaiknya kayak tunggu aja dulu gitu, karena memang gimana ya, sabar aja lah intinya gitu. Makanya jangan ngiri sama siapapun karena tipe orang pacaran itu beda. Kayak gitu sih. Belum tentu kan kalau kelihatan kita senang gitu yang pacarannya kok berdua terus. Ya itu kan mereka pacaran. Ntar gimana kalau nikah? Iya. Bener nggak? Jodoh nggak gitu kan? Belum tentu orang yang selalu sama-sama itu jodoh. Iya. Jadi gimana intinya kayak kebukti kan baru kenal terus. Maksudnya ada yang bener-bener cowok bener-bener langsung ngelamar kan banyak kayak gitu kan kejadian. Jadi mending kayak kalau menurut gue sih mending kayak baru kenal tapi dia bener-bener ngomong serius, kebukti dari segi keluarganya kayak gimana, dia ngomong ke orang tua kita kayak gimana, tapi gitu. Dia nggak kenal, maksudnya baru kenal tapi dia kebukti pengen serius gitu. Itu yang lebih wow sih kalau menurut kita. Daripada kita pacaran bertahun-tahun kesana kesini bareng, tapi kalau memang nggak jodoh, ya gimana? Percuma dong ngejalanin hubungan beberapa tahun kalau memang nikahnya sama orang. Ya. Kebanyakan kejadian gitu sih. Kebanyakan kayak gitu. Ya lebih banyak bersyukur aja sih jadi orang. Ya kan aku juga ngalamin kan. Deket tapi ternyata nikahnya sama teman sendiri. Yang kedua juga gitu sama lah. Udahlah. Banyak-banyakin bersyukur. Tapi alhamdulillah ternyata nggak dijodohin, emang bukan berjodoh gitu. Alhamdulillah aku bersyukur juga, mungkin Allah dikasih tahu jauh-jauh hari. Maksudnya ya udah ketahuan ternyata berarti cewek yang nggak benar kan. Iya juga sih. Iya. Ya lagian kan mungkin dia ini kali hilaf atau gimana? Iya, bisa hilaf atau mungkin nggak bisa jaga ininya. Oke, mungkin sampai di sini aja, Opik. Ya, makasih banyak buat ceritanya. Sama-sama. Dan buat kalian semuanya, buat siapapun, ini berlaku untuk siapapun. Buat kalian yang pengen berbagi cerita atau pengalaman kalian tentang pekerjaan, persahabatan, percintaan, atau mungkin keluarga yang susah atau gak bisa kalian sampaikan secara langsung, di sini tempatnya. Kalian bisa berbagi cerita secara tidak langsung untuk menyampaikan pesan dan kesan kalian. Dan mungkin bisa jadi pesan atau cerita kalian bisa menjadi motivasi buat banyak orang, benar gak? Ya. Semoga aja nonton dia. Mudah-mudahan. Oke, makasih banyak Aupik. Sama-sama. Dan buat kalian, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, tombol merah di bawah, like, comment, dan share boleh juga. Dadah, bye bye. See you di next video. Thank you. Assalamualaikum.